Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini dalam pembahasan sirah Nabi Muhammad SAW, mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW supaya kita dapat mengetahui perjuangan beliau, jerih payah beliau, kesulitan beliau SAW dalam berdakwah, sehingga kita bisa benar-benar merasakan indahnya atau berharganya agama Islam ini. Bagaimana perjuangan beliau dahulu mengorbankan segala yang beliau miliki, tidak lain dan tidak bukan tujuan beliau hanya agar umatnya semua beriman, kita bisa beragama Islam. Itu nikmat yang sangat besar, ya, yang sangat berharga tentunya, ya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui perjuangan beliau, ya kita beragama Islam hanya turunan aja, ya. Kita beragama Islam hanya karena orang tua kita orang Islam, ya. Bapak kita Islam, ibu kita Islam. Jadi kita Islam ini hanya Islam keturunan. Nggak tahu, ya, indahnya atau berharganya agama Islam itu. Berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam, yang beragama Islam yang sebelumnya pernah kafir mungkin atau pernah non muslim, sehingga dia beragama Islam dengan perjuangan, sehingga dia benar-benar mengenal agama Islam, barulah Islam masuk ke dalam hatinya, barulah dia masuk Islam. Maka itu biasanya orang seperti itu lebih kuat Islamnya, lebih, ya, menganggap agama Islam itu penting, berharga dan sangat indah. Maka dari itu kita, yang kebanyakan dari kita itu Islamnya sudah dari kecil, sudah Islam dari dulu, ya. Maka kita akan mencoba menyaksikan bagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah demi menyebarkan agama Islam. Para ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan yang kemarin, terakhir sampai mana? Ya, hijrah ke Habasyah. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah jelaskan, ya, kita merujuk sedikit. Kemarin juga kita sudah jelaskan bagaimana Nabi SAW dalam berdakwah beliau membuat markas atau tempat untuk berdakwah, ya, supaya aktivitas dakwah lebih maksimal. Dan beliau ketika itu memilih rumah salah seorang sahabat, ya, yang bernama siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Mahzumi, ya, beliau memilih rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Mahzumi, ya, dan itu beliau jadikan markas, ya. Maka dikenallah tempat itu dinamakan Darul Arqam, ya, Darul Arqam, yaitu rumahnya Al-Arqam, sahabat Arqam, ya. Di situ Nabi memilih sahabat Al-Arqam ada beberapa alasan, ya. Apa saja alasannya? Siapa yang bisa sebutkan? Ya, mengecohkan gimana? Apa aja alasan Rasulullah? Apa aja pengecohannya itu apa aja agar kenapa Rasulullah memilih rumah sahabat Al-Arqam? Ya. Pertama, karena sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Mahzumi ini, ya, sesuai namanya, ya, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Mahzumi, ya, dia dari keturunan suku Bani Mahzum, dan dia suku, ya, yang sama dengan Abu Jahal, ya, Al-Mahzum, ya, Abu Jahal dari Bani Mahzum, ya, dan Al-Arqam juga, Arqam bin Abi Al-Arqam ini dari Bani Mahzum juga, ya, sehingga Abu Jahal gak menyangka ternyata
Rasulullah memilih markas mereka, ya, memilih markas kaum muslimin itu di rumahnya Bani Mahzum. Karena selama ini yang paling memusuhi Islam itu dari Bani Mahzum. Nah, karena ketuanya itu, pemimpinnya itu ya Abu Jahal. Itu yang pertama. Dan Al-Arqam ini yang kedua, dia pun masuk Islam itu masih diam-diam, tidak banyak yang mengetahui, sehingga Abu Jahal dan kelompokannya itu tidak tahu kalau Al-Arqam ini ternyata sudah masuk Islam. Jadi Al-Arqam ini pun masuk Islam diam-diam, ya, tidak diketahui oleh tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy. Dan usianya ketika itu memang masih, ya ini yang ketiga ya, usianya ketika itu Al-Arqam ini masih sangat muda, ya, sekitar 16 tahun. Nah, karena orang-orang Quraisy ini, mereka itu pasti menyangka seandainya Muhammad membuat markas, tentunya beliau memilih markas itu dari rumahnya sahabat-sahabat beliau yang senior, yang sudah tua, mungkin seperti Abu Bakar, kemudian atau Utsman atau Abdurrahman. Dikiranya pasti memilih rumah sahabat yang sudah senior, yang tua-tua. Ternyata Rasulullah memilih sahabat yang masih muda, ya, masih 16 tahun. Rumahnya Al-Arqam dijadikan sebagai markas. Ya. Dan itu pun tempatnya itu sangat tidak disangka-sangka. Ya, bukan di ujung kota Mekah, ya, bukan di pinggiran kota Mekah, bukan. Ternyata rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam ini pun dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah. Padahal tempat nongkrongnya Abu Jahal ini di mana? Ya, tempat nongkrongnya Abu Jahal dan kawan-kawan ini di Masjidil Haram. Biasa nongkrong mereka di dekat Ka'bah. Karena memang di situ pun di dekat Ka'bah itu ada Darun Nadwa juga. Darun Nadwa itu tempat ibaratnya tempat perkumpulan tokoh-tokoh Mekah, itu Darun Nadwa. Itu pun di dekat Ka'bah. Ya, sepengetahuan ana seperti itu. Dan orang-orang Quraisy pun, orang-orang kafir ini pun nggak nyangka ternyata lokasinya di situ dekat Ka'bah, rupanya Darul Arqam ini. Jadi memang tempatnya tersembunyi, ya, dan mudah untuk dimasuki. Ya. Rasulullah dan para sahabat masuk rumahnya Arqam ini pun lewat belakang, ya, pintu belakang, secara diam-diam. Ya. Karena kondisi Mekah itu ramai, jadi orang nggak bisa nggak jadi kurang menonjol gitu. Kalau udah ramai-ramai ngumpul-ngumpul masuk ke rumah orang nggak kerasa, nggak tahu. Nah. Ya. Kemudian disitulah Rasulullah SAW berdakwah, mengajarkan para sahabatnya tentang Islam. Disitulah wahyu-wahyu Al-Quran banyak turun. Ya, sekitar ada ketika itu 60 orang, ya, kaum muslimin yang sudah beriman, ya, belajar di Darul Arqam tersebut. Ya. Namun orang-orang Quraisy ini tetap saja mereka siksaan terhadap kaum muslimin tetap saja ini sangat, ya, semakin buruk, ya, siksaan mereka terhadap kaum muslimin semakin buruk. Ya. Sehingga Rasulullah SAW, ya, diturunkan kepada beliau wahyu mengisyaratkan tentang dibolehkannya hijrah, dalam surat Az-Zumar ayat 10. Ya, Allah mengatakan lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, ya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Wal ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Ya. Dalam potongan ayat ini wal ardullahil wasi'ah, ya, bumi Allah itu luas, menunjukkan bahwasanya dipersilahkan kalau mau keluar Mekah mencari keamanan itu dipersilahkan. Jangan hanya berdiam diri di suatu negeri yang dimana di situ memang tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa beribadah dengan aman, tidak bisa beribadah dengan tenang, maka dianjurkan berhijrah. Ya, bumi Allah luas, nggak cuma di Mekah saja. Ya. Itu pun juga berpapasan dengan, ya, sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah juga mengatakan seandainya kalian berhijrah ke Habasyah,
ya, ke negeri Habasyah. Karena di situ ada seorang raja yang raja tersebut tidak menzolimi rakyatnya, tidak menzolimi siapapun sedikit pun, ya, tidak menzolimi sedikit pun. Ya. Ya, rajanya itu raja yang bijaksana, adil. Ya. Raja Najazi, Ashamah nama aslinya, Ashamah An-Najazi. Ya, Najazi itu istilah raja ya Habasyah. Ya, wilayahnya di Ethiopia sekarang, ya, di bawah Sudan. Ya. Di atasnya ada Mesir, terus di bawahnya Sudan, bawahnya lagi Ethiopia. Nah itulah dulu disitulah posisi kerajaan Habasyah. Afrika masih termasuk ya benua Afrika, di mana orang-orangnya berkulit hitam. Nah, maka para sahabat pun ketika itu banyak yang berangkat, ya. Sekitar ada 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Ya. Bertepatan dengan tahun kelima kenabian, maka berhijrahlah rombongan pertama ke negeri Habasyah. Ini hijrah pertama ke negeri Habasyah. Ya. Dipimpin oleh sepasang suami istri, yaitu Utsman bin Affan dan istrinya ya Ruqayyah, yaitu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang di sini yang pernah Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya, ya. Utsman bin Affan, ya, dari kelompok laki-lakinya Utsman bin Affan, Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, kemudian yang ketiga Zubair bin Awam, kemudian yang keempat Mus'ab bin Umair, yang kelima Abdurrahman bin Auf, kemudian yang keenam Abu Salamah, ya, yang ketujuh Utsman bin Mas'un, yang kedelapan Amr bin Rabi'ah, yang kesembilan Abu Sobroh, yang kesepuluh Suhail ibnu Baido, yang kesebelas Abu Hatim bin Amr, ya, dan satu lagi wallahu alam Anda tidak temukan. Kemudian yang perempuan itu Ruqayyah, ya, istri Utsman sendiri, Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Rasulullah. Dan juga ada Sahlah bintu Suhail, istri dari Abu Huzaifah. Dan juga ada Ummu Salamah, ya, istrinya Abu Salamah. Dan ini pun nanti Ummu Salamah akan menjadi istri Rasulullah, ya. Sepeninggal Abu Salamah, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah termasuk menjadi Ummahatul Mukminin, ibunya kaum muslimin, ya, ibu-ibu kaum muslimin, ya, ibu-ibu kita, ya. Maka berhijrahlah mereka ke negeri Habasyah, ya. Mereka pergi rombongan itu diam-diam pada malam hari, ya, supaya tidak ketahuan, ya, sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka pergi mengarah ke arah barat, ke pesisir pantai, ke pelabuhan ketika itu, pelabuhan Saibah namanya. Ya, kemudian mereka berhasil ada kapal yang ketika itu mau berangkat, ya, ke negeri Habasyah, dan mereka pun pergi dengan kapal tersebut. Ya, walaupun ketika itu orang-orang kafir sempat mengejar, ya, tapi ternyata mereka, ya, sudah terlambat, ya. Kaum muslimin sudah di laut, sudah jalan, ya. Akhirnya berhasillah ke negeri Habasyah, mencari tempat yang aman, tempat perlindungan, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah dengan aman. Kemudian setelah beberapa bulan di Habasyah, maka terjadi sesuatu di Mekah, ya, terjadi suatu peristiwa di Mekah yang itu membuat rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah ini pulang ke Mekah, ya. Peristiwa itu adalah kisah sujudnya kaum musyrikin bersama kaum muslimin, ya, ketika Rasulullah membaca surat As-Sajdah, ya. Ketika itu suratnya ialah surat An-Najm, maka di akhir surat itu, di akhir ayat ada ayat sajdah, maka Rasulullah ketika itu sujud, ya, maka sujudlah semuanya, ya. Orang yang mendengar itu, para sahabat dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ini sujud, ya. Kenapa kok orang-orang kafir ikut sujud? Maka para ulama mengatakan karena mereka memang terkagum-kagum atau terpesona dengan ayat Al-Quran, ya, mereka menikmati bacaan Al-Quran, ya, ketika itu, ya, dari awal surat sampai akhir surat mereka nyimak, ya. Kebetulan ketika itu mereka nyimak,
Ya. Sampailah di akhir ayat, di akhir surat Rasulullah sujud, mereka pun ikut sujud. Padahal sebelumnya orang kafir ini selalu menasihati satu sama lain dari mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi la'allakum taglibun. Ya, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka, ya, mengalahkan Al-Qur'an. Jadi sebenarnya orang-orang kafir ini setiap kali Rasulullah membaca Al-Quran mereka bikin keributan, ya, bikin hiruk-pikuk, bikin berisik-berisik biar Al-Qurannya nggak kedengeran. Mereka sampai menyumbat telinga mereka, ya, demi biar nggak mendengar Al-Quran, karena mereka tahu Al-Quran ini sangat indah, ya, memang wahyu dari Allah. Kalau sampai mereka dengar, mereka bisa ikut, ya, mereka bisa masuk Islam nantinya. Nah, pada kesempatan ini ternyata mereka mendengar, ya, termasuk tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf juga ikut mendengar. Ya. Akhirnya ketika Rasulullah membaca yaitu surat An-Najm, ya, di sini anak akan bacakan mungkin di akhir-akhir ayatnya saja, di akhir-akhir suratnya, ya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna, dari nutfah, ya, mani apabila dipancarkan. Wa anna alaihin nasy'atal ukhra, dan sesungguhnya lah dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, yaitu kebangkitan setelah kematian. Wa annahu wa akna wa akna, ya, dan sesungguhnya ialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'ad terdahulu. Wa thamud fama abqa, dan kaum Thamud, ya, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Ya. Wa qaum nuhim min qabl innahum kanu hum atlama wa atqa, dan kaum Nuh sebelum itu sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan durhaka. Wal mu'tafiqat ahwa, dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Faghasyaha ma ghasya, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, yang kamu ragukan. Hada nadhirum minan nuduril ula, ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Azifatil azifah, ya, yang dekat dengan hari kiamat, ya, telah semakin dekat. Ya. Laisa laha min dunillahi kasyifah, tidak ada yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Afa min hadal hadits ta'jabun, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan itu? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu tertawa dan tidak menangis. Ya. Wa antum samidun, ya, sedangkan kamu lengah darinya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Ya, ini ayat terakhir, ayat sajadah. Maka Rasulullah ketika itu sujud, begitu juga para sahabat ikut sujud, dan orang-orang Quraisy karena menyimak, ya, ayat tersebut, surat tersebut, ya, terbawa oleh suasana, ya, nikmat itu, ya, ketika Rasulullah membaca, akhirnya mereka pun ikut sujud. Ya. Ibnu Mas'ud menceritakan, ya, dari hadis riwayat Bukhari, dia berkata, Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, awal surat yang ada sajedahnya, ya, surat pertama yang ada sajedahnya ialah surat An-Najm. Ya. Ketika itu Nabi membaca sampai akhir, kemudian sujud, dan semua orang ikut sujud. Ya. Bahkan Umayyah bin Khalaf, ya, salah satu tokoh Quraisy pun, karena dia nggak bisa sujud ketika itu,
maka dia mengambil tanah dan meletakkannya di dahinya, ya, tanda dia ikut sujud. Ya, sampai seperti itu, ya. Ya, orang-orang Quraisy terbawa. Ya. Kemudian dalam kisah Mutollah bin Abi Wada'ah ya radhiyallahu anhu juga, dari hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Al-Hakim dalam Mustadrak menjelaskan juga seperti itu. Ya, biasanya orang-orang kafir tidak mau dengan Al-Quran, mereka selalu buat gaduh. Ya. Namun ketika itu mereka semua mendengar Al-Quran dan mereka pun sujud mengikuti Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Karena peristiwa ini menyebar ke seluruh jazirah Arab, ya, ke seluruh penjuru Arab, sampailah ke telinga orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Ya. Mereka mengira kaum kafir Quraisy sudah tobat, ternyata belum. Ya. Setelah mereka kembali, ternyata Abu Jahal masih tetap Abu Jahal, ya. Masih tetap, ya, kejam. Ya. Justru malah mereka orang-orang kafir ini semakin memperkuat siksaan mereka terhadap kaum muslimin, semakin keras siksaan mereka terhadap kaum muslimin. Ya. Ya. Ketika itu semakin disiksa. Ya. Dan ketika itu sebenarnya saling mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menyalahkan ketika sujud itu. Ketika sudah bangun sadar, ya. Ya, kok kita ikut sujud, ya. Ya. Kok ikut sujud, kamu ikut sujud, kamu juga kok ikut sujud. Akhirnya saling menyalahkan, kenapa kita sujud? Ya. Dan menyebar juga, ya, mereka pun disalahkan oleh kaum orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, tokoh-tokoh yang lain yang ketika itu enggak ikut sujud, yang enggak hadir. Ya. Kok kalian kok sujud ketika Rasulullah, ketika Muhammad dan sahabatnya sujud? Kok kalian kok ikut-ikut? Bukankah kalian paling benci sama Muhammad dan sahabatnya? Maka Abu Jahal, ya, bersama teman-temannya ini, mereka buat alasan. Ya. Awalnya mereka bingung kan, apa alasannya, ya? Kita sudah terlanjur ikut sujud nih. Akhirnya mereka bikin alasan, ya. Mereka bilang kita ikut sujud itu karena Muhammad ketika itu memuji Tuhan-Tuhan kita, ya. Ketika itu Muhammad memuji Tuhan-Tuhan kita, kamu yang nggak tahu, ya. Muhammad ketika itu memuji Lata, Uzza, Manat, dia puji-puji. Akhirnya ketika dia sujud, ya kita ikut sujud. Ya. Jadi alasannya seperti itu mereka. Mereka bohong. Ya. Dituduh Rasulullah memuji Tuhan-Tuhan mereka. Karena mereka nggak bisa ngelak lagi sebenarnya, nggak bisa ngelak. Ya. Mau alasan apa? Ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian setelah mereka memperkuat siksaan terhadap kaum muslimin, pada suatu kesempatan juga mereka mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka menantang, ya. Wahai Muhammad, kalau kamu nggak mau berhenti dari dakwahmu ini, maka, ya, coba pindahkan gunung-gunung itu, ya, dari kota Mekah ini. Ya, mereka mulai menantang, meminta yang aneh-aneh. Ya. Ya, mereka minta yang berat-berat. Sebenarnya tujuan mereka ini hanya mendustakan saja, ya. Ya, hanya ingin membantah saja, tapi tidak ingin beriman. Ya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kita ini di sini di Mekah ini adalah kota yang sempit. Ya, di lembah ini, Mekah itu kan lembah, ya. Lembah. Jadi di bawah, di tengah-tengah, di antara bukit-bukit, gunung-gunung. Ya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kita di sini ini tempatnya sempit sekali di Mekah. Kalau kamu benar nabi, maka coba minta kepada Tuhanmu agar memindahkan gunung-gunung itu. Ya. Ya, gunung-gunung di Mekah itu kan ada gunung Aswaida yang ada di dekat Mekah, ini dekat Ka'bah itu Aswaida, agak besar. Sampai sekarang pun masih gunung itu, nggak bisa diratain. Ya. Coba dipindah supaya Mekah ini jadi luas. Ya. Dan keluarkanlah, ya, minta pada Tuhanmu, minta keluarkanlah sungai, ya, sungai-sungai di Mekah ini biar ada sungai-sungai, biar kita banyak airnya, ya, seperti di negeri Syam dan Irak. Ya. Dan bangkitkan juga, ya, kalau kamu nabi, ya, bangkitkan juga nenek moyang kami, ya. Mereka minta dibangkitkan nenek moyang kami, ya. Salah satunya adalah Qusay bin Kilab. Ya, bangkitkan juga Qusay bin Kilab, supaya nanti Qusay bin Kilab bisa kami tanya dan dia akan membenarkan, ya, atau mendustakan engkau, ya. Biar orang Quraisy ini bisa tanya kepada Qusay bin Kilab, ya, apakah Qusay bin Kilab membenarkan Muhammad atau tidak. Jadi minta yang aneh-aneh. Maka Rasulullah SAW, ya, ketika itu dalam hadis itu menjawab,
Beliau menjawab, bukan karena ini aku diutus, ya. Bukan karena ini aku diutus. Apabila kalian terima, maka itu kebaikan untuk kalian. Apabila kalian menolak, maka aku bersabar dalam berdakwah kepada kalian, ya. Sampai Allah memutuskan keputusannya di antara kita. Jadi aku diutus ini bukan untuk nurutin sama kemauan kalian itu, ya, kata Rasulullah. Aku diutus itu, ya, untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, berdakwah. Allah perintahkan ini, aku laksanakan. Bukan untuk mengabulkan semua keinginan kalian dan segala macam permintaan yang mereka minta. Dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-7, mereka orang-orang kafir mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'aman wa yamsi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, mereka mengatakan, mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dengan dia? Ya. Kok Rasul kok ikut makan? Rasul kok jalan-jalan di pasar? Kenapa kok enggak Allah turunkan bersama dia malaikat? Ya, ada malaikat di sampingnya, ya, sehingga malaikat itu membenarkan dia. Ini minta yang aneh-aneh jadi orang-orang kafir ini. Ya. Namanya Rasul manusia yang makan, namanya Rasul manusia yang jalan-jalan, masa enggak boleh makan? Ya. Mereka mintanya malaikat yang jadi Rasul. Ini permintaannya aneh-aneh. Ya. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulun mashhura. Ya. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, ya, ini kok Rasul kok hartanya enggak banyak gitu kan, mereka protes, ya. Kalau kamu Rasul coba minta sama Allah harta yang banyak, ya. Ini mereka bantahnya kayak gitu. Kalau kamu Nabi, kamu Rasul, kamu minta sama Allah harta yang banyak, ya, atau mengapa tidak ada kebun baginya, kok Rasul kok nggak punya tanah luas, ya, wilayah kekuasaan yang besar, ya, yang dia dapat memakan hasil dari kebun tersebut, ya. Dan orang-orang zalim itu mengatakan, kamu sekalian, yang mereka mengatakan kepada kaum muslimin, kamu sekalian tidaklah, ya, tidak lain hanyalah mengikuti orang yang terkena sihir, ya. Dituduhlah Rasulullah itu orang yang kena sihir. Wa qalu lan nu'mina laka hatta nafjura lana minal ardi yanbu'an. Dan mereka mengatakan, kami sekali-kali tidak akan percaya kepadamu, tidak akan beriman hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ya, ya, ini mereka mintanya yang susah-susah, yang aneh-aneh, ya. Jelas Rasulullah tidak bisa penuhi semua. Mereka minta, kalau kamu Nabi, coba keluarkan mata air dari tanah, ya, dari bumi. Ya. Au takuna laka jannatum min nahil wa inabin fatafajjara anhar hilalaha tafjira. Atas kamu, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah-celah kebun dengan deras alirannya, ya. Ya. Dan mereka mencoba menantang, ya, dan mereka menantang Rasulullah. Autus kitos samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'ti billahi wal malaikati qabila. Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami. Jadi mereka, coba kamu kalau benar Nabi, benar Rasul, jatuhkan langit, ya, jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat berhadapan muka dengan kami, ya. Coba kamu kalau benar Nabi, datangkan Allah supaya kami lihat, atau malaikat, ya, di hadapan kami, ya. Intinya mereka itu nggak mau beriman, ya, cuma meminta yang aneh-aneh, menantang. Au yakuna laka baitun min suhrufin au tarqa fis sama walan nu'mina li rukika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Ya, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu hingga kamu turunkan dari langit itu sebuah kitab yang bisa kami baca, ya. Ya, jadi mereka gak akan beriman sampai Rasulullah naik ke langit. Coba kalau kamu Nabi naik ke langit, ya. Habis dari langit kamu turun bawa kitab, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Aku ini diutus, ya, aku hanyalah manusia biasa yang diutus menjadi Rasul, ya, seperti itu. Bahkan mereka ada yang menantang pada Rasulullah tadi, seperti tadi, ya.
Dan Rasulullah menjawab, itu urusan Allah ya, bukan aku. Ya, bukanlah aku menghendaki hal itu. Ya, apabila Allah menghendaki maka terjadi, apabila Allah tidak menghendaki maka Allah tidak menjadikan, ya, tidak terjadi. Ya, urusan Allah mau lakukan ini itu, mengutus malaikat bersama aku, seterusnya itu urusan Allah. Bahkan ada seorang kafir Quraisy ya yang mengatakan, ya, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi pernah mengatakan, dia orang kafir ini, aku tidak akan beriman ya selamanya sampai engkau bikin tangga menuju langit. Ya, kau naik ya ke langit dan turun membawa buku dan juga bersamamu 4 malaikat yang membenarkan itu, ya, yang membenarkan kamu. Ya. Tapi ketika itu, ya Rasulullah yang mengatakan hal demikian, ya, hal semacam itu kehendak Allah. Aku hanya seorang nabi yang diutus, seorang rasul yang diutus. Ternyata setelah itu Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ini pergi, ya, dan dia pun mengatakan seandainya dia atau kamu, ya, melakukan semua itu, kamu turun naik ke langit dengan tangga, kamu turun kemudian membawa kitab bersama juga 4 malaikat, seandainya dia melakukan itu, niscaya aku juga tidak akan beriman. Ya, jadi tetap aja, walaupun Rasulullah membuktikan semuanya, tetap orang-orang kafir ini tidak akan beriman. Dan para ulama menjelaskan kenapa kok Rasulullah tidak mengabulkan semua keinginan mereka. Karena kata para ulama, karena kalau seandainya Rasulullah mengabulkan semua keinginan mereka dan mereka tetap tidak beriman, maka mereka ketika itu langsung akan diazab oleh Allah, ya, seperti yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Mereka minta wahyu, mereka minta bukti, setelah diturunkan bukti, dinampakkan jelas, tetap tidak beriman, maka akan Allah azab, ya, dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.